Pagi jemaat yang kasih Tuhan, kita bersyukur ya bila hari ini kita dapat beribadah bersama-sama dan kembali dapat mendengar firman Tuhan. Nah, minggu lalu kita tuh sudah belajar firman Tuhan tentang apa? Iya, tentang mimpi versus kebenaran. Dikatakan mimpi itu bunganya apa? Bunga tidur ya. Dan semua orang pasti pernah mimpi. Kenapa? Karena mimpi itu disebabkan oleh banyak kesibukan. Terjadilah. Dan ini terjadi pada Kairin saudara ya. Pada hari Senin seperti biasa saya itu biasa bangun jam 2:30 pagi. Tetapi hari itu saya mengasihani diri. Lalu ngomong, wah beberapa hari sudah kurang tidur ya. Tak lebih baik sekali-sekali bangun agak siang lah. Itu saya ya. Dan tenan saudara itu terjadi. Saya ketiduran lagi. Dan anehnya loh mimpinya kok ya nyambung tuh. Mimpinya nyambung sampai baru saya tuh terbangun. Ketika mendengar yaitu bel alarm bunyi. Kenapa? Saya kaget. Karena inilah waktunya. Saya harus nge-share suara madu ya. Karena mimpi itu tadi membuat saya telat 15 menit untuk nge-share suara madu. Nah, hari ini kita akan belajar saudara satu tema yaitu tentang lemah bukan tak berguna. Mari kita akan melandasi diri dengan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 firman Tuhan berbunyi demikian, kita baca bersama-sama. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal bukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan satu kebenaran. Lemah bukan berarti tidak berguna. Saya mulai dengan sebuah cerita ya. Ada sebuah pohon mangga. Pohon mangga ini batangnya sudah cukup tua. Karena terbukti kulitnya itu mengelupas. Lalu pohon ini miring. Saya pikir kayak orang tenan ya, miring. Lalu daunnya mulai rontok. Sehingga banyak orang kemudian berkata, wah bojai sudah. Pohon ini pasti tidak berguna. Dan sebentar lagi akan kering. Dan sebentar lagi mati. Namun suatu hari saudara, saya ngelihat pohon itu beda. Bisa berdaun seger. Lalu saya ngelihat pelan-pelan berbunga. Lalu gak lama muncul buah-buah kecil. Nah ini di luar nalar saya, di luar pikiran saya. Saya sampai berkata kok isa. Pohon yang tadi kelihatan kering dan mau mati menjadi segar dan hidup lagi. Dan terbukti yaitu ketika buahnya makin lama makin gede. Wow, sangat manis dan menyegarkan. Kenapa? Karena pohon mangga ini namanya aja adalah lali jiwo. Ya, ketika orang makan buah itu lali segala-galanya. Bukan itu saja. Karena rimbun maka pohon itu pun dapat dipakai. Yaitu sebagai tempat santai-santai berteduh di bawahnya daripada ngafe begitu ya. Pohon yang nampak lemah, kering, miring dan mau mati ternyata bisa hidup dan tetap berguna. Itulah sebabnya firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat 12 juga berkata, orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Artinya apa? Artinya dalam usia berapapun, dalam kondisi apapun, hidup kita itu akan tetap
berharga dan bisa dipakai, bisa berbuah di tangan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus dalam suratnya 2 Korintus 4 ayat 7 menulis, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya apa? Nyata. Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Saudara, ayat ini menggambarkan diri setiap kita itu seperti bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu rapuh, saudara. Mudah pecah, terbatas. Tanah liat itu tidak pernah dipandang berharga. Bahkan mudah diremehkan. Namun justru di dalam kelemahan, di dalam keterbatasan itu, Allah sudah menitipkan harta yang mulia. Yaitu Injil dan kuasanya ada di dalam diri kita. Karena itu harus kita nyatakan. Mengapa demikian? Supaya jelas bahwa keberhasilan, kekuatan, dan karya besar yang terjadi itu bukanlah karena kemampuan manusia. Melainkan karena kuasa Allah. Jadi dengan kata lain, kelemahan itu bukan alasan bagi kita. Untuk kita berani berkata, Tuhan aku tak pensiun di hadapan Kau. Kita berhenti mau dipakai oleh Tuhan. Kita tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Melainkan biarlah setiap kita menggunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Kita pakai dengan baik. Gak peduli usia kita berapa. Gak peduli bagaimana keterbatasan diri kita. Agar apa? Kuasa Allah semakin nyata. Maka tema hari ini. Lemah, bukan tak berguna. Itu lahir dari kesadaran bahwa justru dalam kelemahan Tuhan itu bisa memancarkan kuasanya. Seperti bejana tanah liat tadi, saudara. Dari luar bejana itu kelihatan sederhana. Bahkan retak-retak di beberapa bagian. Bahkan orang mungkin menganggapnya gak berguna. Tetapi kalau pengrajin itu menaruh lilin di dalam bejana itu. Dan ketika malam tiba, ketika suasana gelap, justru dari retakan-retakan itulah cahaya lilin memancar keluar dan menerangi sekelilingnya. Saudaraku yang terkasih, demikian pula hidup kita. Kita mungkin penuh dengan keterbatasan. Kita ngomong aku rapuh. Bahkan ada banyak retakan-retakan akibat kelemahan, akibat kegagalan. Namun saya ingatkan justru melalui kelemahan itulah ketika kita mau bersandar kepada Dia, maka cahaya Kristus bisa terpancar lebih jelas. Karena itu saudara, saya mau katakan lemah bukan berarti tidak berguna. Justru di dalam kelemahan kuasa Allah bekerja nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, lemah itu adalah realita, saudara. Realita yang Allah izinkan. Saudara-saudara, tidak ada kok seorang pun yang bisa menghindari yang namanya kelemahan. Setiap orang menghadapi kelemahan. Ada orang yang lemah karena usia lanjut, mepanfa. Sehingga apa? Tubuh mereka tidak lagi sekuat dulu. Kita akan jalani, kita alami itu. Ada yang lemah karena sakit. Karena sakit kita pun bisa menjadi lemah. Saudara, beberapa minggu yang lalu, Ko Cicun ya, itu adalah orang yang saya juluki otot kawat balung besi ya, saking energiknya, saking semangatnya. Tapi dia itu juga orangnya kalau sudah mbok cengli gitu ya, mbok tembok, mbok apa ditonyoi begitu ya.
Lalu suatu kali yang terjadi, jebret. Dia tidak berdaya sama sekali. Cuma karena gara-gara apa? Vertigo. Gara-gara vertigo maka kemudian dia berkata, aku lemah tak berdaya. Kepalaku geliyeng, semuanya terasa pusing. Dan sempat minggu yang lalu sampai diantar sama Didi ya, sama Ferry untuk pulang ke rumah. Karena apa? Dia datang ke gereja naik sepeda motor, pulang tidak bisa naik lagi sepeda motor itu. Itulah sebabnya saudara dari sini kita tahu. Ada saat-saatnya kita bisa lemah. Lemah karena sakit. Ada juga yang lemah. Lemah karena keterbatasan fisik. Itulah sebabnya saudara ada beberapa jemaat kita itu dirumahkan. Ada beberapa jemaat kita itu sedang mengikuti ibadah online saat ini. Itu sebabnya ibadah online tetap dijalankan di gereja kita. Karena apa? Karena mereka sulit untuk datang ke gereja. Sulit untuk datang ke gereja. Bayangkan jarak pintu gereja ke ruang ibadah masuk ke sini. Saya katakan cukup jauh. Itulah sebabnya mereka berkata, Kak, tidak tahan. Ya, karena keterbatasan fisik gak tahan. Tidak bisa masuk. Aku tak ngenteni gerejanya yang baru itu nanti jadi. Baru aku bisa datang ke gereja. Itulah sebabnya saya terus berdoa. Oh Tuhan tolong jangan sampai orang yang dirumahkan ini terlalu lama ngenteni pembangunan gereja kita. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Supaya gereja kita cepat selesai. Amin. Ada juga jemaat yang harus online. Kenapa? Gak bisa duduk lama. Saya berkata, ojo mbok ngenteni sampai gereja dadi. Kita enggak tahu gereja jadinya mau seberapa. Lah piye Kak? Saya ini duduk di kursi roda cuma setengah jam saja. Dia katakan, boyo wis sakit. Kepalanya wis yut-yut munyer-munyer ya. Lalu dia katakan, aku harus baring lagi di kamar sambil bawa ininya ya. Sambil bawa HP-nya. Karena apa? Online-nya gurung mari. Karena itulah saudara, melalui semua ini saya juga ingatkan bagi setiap kita. Kita ini yang sehat, saya katakan jangan sia-siakan jam-jam ibadah kita. Kenapa saya tekankan ini? Karena gejalanya mulai banyak jemaat yang sehat tapi malah ikut online. Kenapa demikian? Karena hari Minggu mereka pakai untuk kegiatan lain. Saudara, saya ingatkan, sebelum kita sulit untuk dapat beribadah, jangan sia-siakan ibadahmu. Jangan ambil waktu ibadah untuk kita lakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi saudara-saudara, kelemahan saya katakan adalah bagian dari hidup manusia. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya, betul? Alkitab sendiri loh menunjukkan bahwa orang-orang pilihan Allah pun tidak luput dari kelemahan. Saudara, ketika saya coba otak-atik, iya. Seorang pemimpin besar yaitu bernama Musa juga hidup di dalam keterbatasan, kelemahan. Apa? Karena rupanya di dalam Keluaran 4 ayat 10 dicatat demikian. Tetapi kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Saudara, rupanya Musa ini gagap saudara. Ketika Tuhan memanggil Musa dari semak yang menyala. Musa itu teriaknya gini, waduh Tuhan. Aku ini gak layak. Aku ini gak mampu. Aku ini gagap. Aku ini gak lancar berbicara. Saudara bisa bayangkan seorang pemimpin tapi gagap. Pikiran kita pasti berkata, iyalah
ora cocok untuk jadi pemimpin. Namun yang luar biasa adalah Tuhan tetap memakai Musa. Tuhan tidak melihat kelemahan, keterbatasan Musa itu sebagai halangan. Itulah sebabnya Tuhan berani berkata demikian. Siapakah yang membuat lidah manusia? Ayo, siapa? Siapa yang membuat lidah manusia? Bukankah aku Tuhan? Sebab itu pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kau katakan. Keluaran 4 ayat 11 sampai 12. Saudara, ketika saya memperhatikan ayat ini saya berkata, luar biasa Tuhan. Tuhan bisa memakai Musa yang gagap dapat dipakai sebagai pemimpin umat Israel. Karena itu saya mau ingatkan setiap jemaat Tuhan. Jangan terlalu mudah mengasihani diri. Ngomong aku gak iso kak. Aku gak iso ngomong kak. Ngomongku pelan kak. Aku gak iso begini, aku gak bisa begitu. Lihat Musa gagap. Orang gagap itu adalah orang yang mau ngomong aja gak metu-metu ya. Dan seketika mau sudah keluar itu pun sulit kita dengar. Tetapi Tuhan berani berkata, yang membuat lidah itu adalah aku. Karena itu ketika kita mau berserah di hadapan Tuhan, Tuhan bisa pakai setiap kita. Karena itu jangan biarkan ini menjadi alasan bagi kita untuk tidak mau dipakai dan melayani Tuhan. Contoh yang kedua, selain Musa, kalau saya melihat di dalam Alkitab itu adalah Gideon. Gideon ini seorang penakut. Penakut, dia sampai bersembunyi di tempat pemerasan anggur. Tetapi dipakai Tuhan sebagai pahlawan Israel. Loh kan luar biasa. Seorang penakut. Tetapi ketika dipakai Tuhan bisa menjadi seorang pahlawan. Saudara, seringkali kalau saya ngajak beberapa jemaat ya pada waktu itu saya katakan, ayo sharing. Wedi kak, takut katanya ya, takut. Tapi saudara, biarlah setiap kita ketika berani berkata, tak pakai aku ya Tuhan, pakailah aku. Dan percayalah, Tuhan akan memakai saudara dengan luar biasa. Contoh yang ketiga adalah rasul besar namanya Paulus. Paulus sendiri mengaku loh, aku ini memiliki duri dalam daging. Yang gak pernah hilang, apa? Karena ia sudah berdoa. Kok rasanya Tuhan gak dengar? Sudah berdoa berulang kali, kok gak waras-waras? Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Itulah sebabnya saudara, kelemahan itu bukan kebetulan. Melainkan bagian dari rancangan Allah. Agar apa? Agar kita sebagai manusia mau bergantung penuh padanya. Kelemahan itulah yang membuat kita sadar bahwa kita ini bukan Allah bagi diri sendiri. Kita perlu bergantung kepada Dia. Kalau manusia tidak pernah lemah, saya katakan ia bisa jatuh pada kesombongan dan bisa merasa dirinya tidak butuh Tuhan. Karena itulah Allah izinkan kita punya batas. Supaya apa? Supaya kita sadar dan ingat hanya Dia adalah sumber kekuatan kita. Jadi lemah itu bukan berarti tanda kita gagal. Tetapi tanda kita manusia biasa. Tetapi ketika mau berserah kepada Tuhan, bisa dipakai Allah untuk pekerjaan luar biasa. Contohnya lagi siapa? Yaitu Nick Vujicic. Beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah memakai ilustrasi Bapak yaitu Nick Vujicic. Sejak kecil tanpa tangan kaki. Banyak orang menganggapnya, wah wes bocai, gak berguna. Tetapi kita ngelihat, di balik keterbatasannya, Nick menemukan tujuan hidup dalam Kristus. Ia bisa belajar menerima dirinya itu apa adanya. Dan percaya bahwa Tuhan bisa memakai kehidupannya untuk memberkati orang lain. Dan itu terjadi saudara.
Tubuhnya mungkin terbatas, tapi hatinya melalui khotbah-khotbah, seminar-seminar yang dia lakukan. Wow, luas menjangkau dunia. Jadi dari sini saudara, kelemahan saya katakan realita yang Allah izinkan. Karena itu jangan membuat alasan bagi kita untuk karena kelemahan itu tadi membuat kita berhenti hidup menjadi berarti. Kalau kita mau bersandar, mau dipakai Allah, yang terjadi saya katakan pasti luar biasa. Ingat, hanya Dia sumber kekuatan kita. Yang kedua. Yang ketiga, lemah itu bukan tak berguna. Dunia memang sering menilai yang kuatlah, yang cantiklah, yang kayalah, yang sehatlah, yang berprestasi, itu yang berharga. Yang lemah dianggap tidak berguna. Tetapi saya mau kasih tahu, Allah punya kacamata berbeda. Firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Saudara, saya ini seringkali kongko-kongko dengan orang usia indah. Ketika saya ngomong-ngomong sama mereka, selalu mereka berkata gini, ayah musme chung yung le. Ada yang ngomong seperti itu? Mecong yung lah, bocai lah. Ngomongnya dengan, aja dipakai aku ya, dengan pesimis. Merasa sudah tua sehingga gak berguna. Saya katakan jangan salah. Kalian sebagai orang-orang usia indah, termasuk saya, harus jadi seperti kelapa. Apa kelapa? Kenapa? Kelapa itu makin tua makin bernilai, betul? Itu namanya kelapa ya. Jadi mari ibu-ibu kita semua. Memang sih kelapa muda itu seger untuk diminum memang. Contohnya es degan loh, enak toh? Seger. Tetapi kelapa tua itulah yang menghasilkan santan yang gurih. Yaitu untuk masakan. Kemarin dulu saya sempat masak jangan lodeh. Lalu saya pikir belajar sehat tak kurangi saudara, yaitu santan nih. Saya kurangi ya. Lalu kemudian ketika saya makan, put semeyang, complang rasanya ya. Lalu kemudian si Via berkata, complang ini Jiko, kenapa? Kurang santan katanya begitu ya. Lalu saya berkata iya ya, berarti santan itu juga yang membuat lodeh jadi hauce tenan. Saudaraku, orang tua meski tidak lagi seger secara fisik, saya katakan justru harus semakin bergizi, yaitu secara rohani dan hikmat. Karena itu saya ingin katakan, hai orang-orang usia indah, ini juga termasuk saya ya. Ingatkan saya kepada diri saya sendiri. Belajar hidup seperti kelapa tua. Yang makin tua harus makin bersantan. Mari di umur panjang kita, kalau sampai sekarang ini kan pasti karena Tuhan apa? Masih cinta kita, diberi kesempatan bagi kita untuk apa? Kita bisa bernilai dan bersaksi. Mari di umur panjang kita pun makin gurih hikmatnya. Amin. Jangan sampai dibilang, waduh si A ini makin tua, makin cerewet, makin ngawur omongannya. Jangan sampai seperti itu. Tapi biarlah kita makin gurih hikmatnya, makin manis doanya, makin besar berkatnya. Yuk sekarang coba kita lakukan, ngomong sama orang sebelahmu. Yuk semangat. Mari kita jadi orang yang harus bisa semangat begitu ya. Ingat loh ya, di tangan Allah sesuatu yang terjadi akan menjadi besar dan luar biasa. Ya, jadi kasih semangat.
Termasuk diri saya sendiri aja selalu kasih semangat. Semangat, semangat, semangat. Begitu ya. Saudara, setiap kita itu harus selalu punya semangat di dalam kehidupan kita. Nah, dalam bahasa Jawa ada jok yang menunjukkan demikian jok ya. Yang menunjukkan tanda-tanda orang tua itu piye sih. Saya tuh sampai bocor ya, sampai tak baca. Oh ya tanda-tanda orang tua. Tanda orang, oh iki waktunya memasuki yang namanya usia lanjut itu piye. Maka kemudian dikatakan rambut wis ora ireng katanya. Bener gak? Rambut itu ndak lagi berwarna hitam. Kalau sekarang rambut kita hitam karena disemir kali ya. Jadi bagi Bapak Gyokcu gak usah bingung, gak apa-apa. Itu artinya tanda, oh iya aku sudah memasuki usia lanjut. Bukan itu aja, sirah gampang puyeng katanya. Apa artinya? Kepala sering pusing. Itulah sebabnya banyak orang ketika saya datengin, loh, Kak, saya tak pegangan dulu lah kenapa? Geliung, begini, tak kasih tak cari no tongkat. Moh, saya besuk visit beberapa orang, barusan ini bersama Bu Susana, ada 2-3 orang yang menolak. Saya bilang, saya ini ya Kak ya, kalau mau jalan sebentar tak gocei Kak, pegangan disik. Maka saya kemudian berkata, tak cari no tongkat. Moh katanya, loh lah kok moh? Mau Kak izin Kak, loh aduh lah daripada ceblok. Kok izin? Saya berkata enggak apa-apa. Inilah kalau kita sudah mulai sirah gampang puyeng. Gak apa-apa itu tanda ketuaan. Mata rodok blereng. Artinya apa? Mata jadi rabun, gak rusak. Jadi rabun. Saya aja jujur ya. Saya ini kalau sudah di meja komputer. Kalau sekarang ini enggak pakai kacamata. Enggak ketok rasanya blereng begitu ya. Kuping ora miring. Artinya apa? Mireng atau miring ya? Mireng. Ya wis mireng. Artinya telinga sudah tidak baik mendengar. Alias jadi padek. Padek itu adalah bapak. Yang wanita namanya budek. Kalau saya langsung ngomong telinga jadi budek. Ngamuk kabeh ya. Budek dewe begitu ya. Tapi ya memang yang wanita memang namanya budek. Yang laki-laki namanya padek. Begitu ya. Terus dikatakan dahar orang nyamleng. Apa artinya? Makan ndak lagi enak. Saya pernah nanya ya sama Mbok Nar ya, Bu Narni. Makanan enak ini kok gak makanmu kok rasa-rasan ora ono untune Kak katanya. Bisa jadi ya dahar orang nyamleng ya. Diajak guyon orang gayeng. Apa artinya? Diajak bercanda sudah tidak seru. Malah apa? Malah kita dikemplang ya. Karena apa? Kita tuh ngajak guyon. Sana ngomongnya opo. Diajak guyon opo. Dan akhirnya opo dikemplang gitu ya. Saya punya jemaat ceritanya lucu. Jemaat ini sepasang suami istri. Yang satu memang kupingnya, lah ini karena yang istri budek begitu ya. Lalu yang suami teriak-teriak, "Woi, kita ndak pergi lah." Diam aja, "Woi, kita ndak pergi." Ojo ngamuk-ngamuk ya. Kamu langsung ngamuk-ngamuk aku gak jadi berangkat. Loh piye toh? Tadi diceluk, gak berangkat agak denger. Tapi sekarang, gak berangkat. Ngamuk-ngamuk, dipikir apa? Budek katanya. Memang kenyataannya budek enggak? Tapi enggak mau, kita enggak mau ngakoni budek begitu ya. Nah tapi enggak apa-apa, itu yang wanita budek, yang laki padek begitu ya. Lalu yang terakhir, bukan terakhir ada 2 terakhir, boyok kroso kemeng katanya. Jadi kalau umpamanya kita ngomong, aduh punggungku kok terasa sakit, itu berarti tanda-tanda apa? Iya. Saya tuh juga ketika visit kemarin dulu itu mereka semua berkata, "Kak, dengkulku nyut-nyut." Podo kok, kayak Rin juga kok ya. Podo nyut-nyut. Berarti saya katakan gak apa-apa itu lumrah. Ya, lumrah. Tanda kita masuk usia indah. Kalau kita gak tahan karena nyut-nyut, datang saja ke Dokter Novian.
disenyumi. Kalau saya enggak mau disuntik dok. Disenyumi langsung waras paling ya. Nah itulah sebabnya. Lalu yang terakhir, ini yang terakhir. Nek turu nganggo gereng-gereng. Iya karena loro kabeh. Itulah sebabnya tanda-tanda ya. Kalau umpamanya di tempat tidur kita ada minyak putih lah, ada minyak angin lah, ada minyak tawon lah, ada obat mata lah. Pokoknya wakeh di pinggir tempat tidur kita. Itu tanda kita memasuki ngamuk enggak? Ora usah ngamuk, itu memangnya wis alami ya. Jadi ora opo-opo. Itulah tanda menuju tua. Maka dengan perubahan-perubahan fisik seperti itu, ojo ngomel. Jangan mengeluh, kalau mengeluh malah dosa loh ya di hadapan Tuhan. Tuhan kan tidak suka dengan orang mengeluh. Terimalah apa adanya. Jadi bagi yang muda-muda, ojo guyu, siap-siap ya. Siap-siap juga seperti ini. Yaitu kalau menjalani tanda-tanda seperti ini. Tapi saya mau katakan kelemahan ini. Tetap saya mau katakan meskipun kita dikatakan lo wes tua, lo sudah masuk usia indah. Tetap harus melayani. Tetap harus melayani. Contohnya adalah pada tahun 1970-an. Seusai seorang pendeta yang bernama Corrie ten Boom itu berkhotbah, datang dua perawat. Lalu berkata gini, Pak Pendeta, bos saya manggil Pak Pendeta untuk diajak makan di apartemennya. Lalu dia katakan, oh diajak makan? Iya, diajak makan siang katanya. Oke, saudara tahu Pendeta Corrie ten Boom ini umurnya piro? 80 tahun. Lantainya apartemennya mereka ada di lantai 10. Dan zaman itu belum ada lift. Jadi bisa bayangkan Corrie ini harus naik tangga meskipun munyer-munyer. Naik tangga sampai di lantai 3. Wes mandek menggeh gitu. Waduh ketika dia menggeh. Saya tuh ingat ketika saya baru-baru ini juga inspeksi bangunan gereja. Tapi saya mau kasih acungan jempol Ciamik sama panitia pembangunan. Ininya untuk naik tangga munyernya ora kroso karena tangganya cilik-cilik. Saya katakan pinter ya. Kalau tangganya kayak naik tembok besarnya cungkok. Ciaklat dahulu gitu ya. Wes ora iso nyampe ke lantai 2. Meskipun ada lift, lampunya mati piye. Jadi bisa naik tangganya sudah teratur dengan baik. Sehingga ketika saya sampai di lantai 4, ora opo-opo ya. Ndak kroso, wih capek ndak. Karena apa? Tangganya Ciamik ya. Karena itu terima kasih untuk panitia pembangunan yang Ciamik tenan ya. Tapi ndak marekno gedung gereja. Nah Corrie ten Boom ini sampai tangga 3 wes gak kuat. Lalu pada waktu itu namanya pendeta juga aduh ngersulone ya. Dia berkata, aduh Tuhan mek mau makan ae lu. Lah kok cek sorone koyok ngene sih. Nah pada waktu itulah seolah-olah Roh Kudus berbisik. Ayo Ciayo di lantai 10. Sudah menanti berkat istimewa yang akan membuat malaikat bersuka cita. Wah mendengar bisikan seperti ini. Ciayo semangat. Maka pendeta Corrie ini pun langsung ya, dia naik lagi 4, dia naik lagi 5 meskipun leren mandek ora opo-opo. Setelah itu dia naik lagi sampailah dia di pintu apartemen yaitu lantai 10. 2 perawat buka pintu, lalu dia perkenalkan dengan bosnya atau majikannya, gak taunya majikannya ada di kursi roda. Majikannya ini rupanya ketika omong-omong, majikannya ini belum pernah kenal Tuhan. Karena itulah akhirnya baru Corrie ten Boom ini tadi berkata, wah ini rupanya yang Tuhan kehendaki. Dia kongko ya. Kemudian yang terjadi dahsyat. Dia melakukan penginjilan sehingga membuat majikan yang sudah tua yang ada di kursi roda ini mau menerima Kristus.
Bukan itu saja, 2 perawat yang mendampingi juga bertobat dan mau menerima Kristus. Akhirnya ketika pulang, Pendeta Kori berkata, Tuhan, di usiaku sekarang, kalau saya engkau suruh naik lagi sampai lantai 20, tak lakoni Tuhan. Karena apa? Karena engkau Tuhan, kok yo masih memakai aku untuk dapat menginjili. Sehingga hari ini terbukti mereka bertiga dapat mendengar firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, sehingga malaikat di surga bersuka cita. Saudara, saya katakan hebat. Karena itu mau saya simpulkan. Hari ini mari kita belajar satu, yaitu akui kelemahan kita. Jangan menyangkalinya, jangan bersungut-sungut. Karena itu memang bagian dari kehidupan. Gak ada kok orang yang makin lama makin muda, betul? Dan yang kedua, terima keterbatasan yang ada di dalam diri kita dengan iman. Dan kenapa? Karena Allah pasti punya rencana untuk memakai kita. Ingat, siapa yang menciptakan mulut? Itulah sebabnya siapa yang menciptakan lidah? Itulah akhirnya yang membuat Musa yang tidak berdaya, yang gagap dipakai dengan luar biasa. Demikian pula dengan setiap kita harus demikian. Siapa pendeta Kori, tetap dia dapat menginjili di usianya yang ke-80. Itu berarti dia sudah menjadi seperti kelapa. Makin tua, makin bersantan. Makin gurih hikmatnya, makin manis doanya, dan makin besar berkatnya sehingga dapat menginjili dengan luar biasa. Saudara, demikian pula dengan siap kita. Kita juga bisa menjadi berkat, yaitu bagi keluarga kita. Kita juga harus bisa menjadi berkat, yaitu bagi gereja kita. Kita juga harus bisa menjadi berkat, yaitu bagi masyarakat. Ingat, hidup kita tetap bermakna. Karena apa? Karena hidup kita ada di tangan Allah dan mau dipakai oleh Allah. Saya ingatkan, lemah bukan berarti tidak berguna. Sebab di dalam kelemahan kita, kuasa Allah justru nyata. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Baik yang muda maupun yang tua, yang sehat maupun yang sakit. Bahwa hidup kita tetap berharga di hadapan Tuhan. Hari ini mari kita menyadari bahwa semakin kita melihat keadaan sekeliling kita semakin jahat, betul? Keadaan sekeliling kita semakin panas. Begitu banyak jiwa-jiwa yang perlu kita tobatkan. Karena itu mari kita menjalani hidup kita bukan cuma sekedar melewati, menjalani gitu toh. Jangan menjalani kehidupan kita dengan biasa-biasa. Saya seringkali menegur Ibu Narni ya. Cepet yo Kak dino-dino. Saya berkata cepet dino-dino, jangan cuma cepet masaknya ya. Tapi sudah berapa banyak engkau mengabarkan Injil kepada orang lain. Itulah sebabnya inilah saatnya bagi setiap kita. Teladani, tiru. Kalau pendeta Kori yang usianya sudah 80 tahun. Masih bisa mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Bagaimana dengan siap kita? Jangan sampai setiap kita memakai mulut kita untuk menggoreng isu. Sehingga akhirnya apa? Membuat kita tidak membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Malah membuat mereka masuk neraka. Karena apa? Mereka murtad daripada Tuhan. Karena itu biarlah setiap kita memakai lidah yang Tuhan berikan. Mari kita mencari jiwa-jiwa. Supaya apa? Malaikat di surga bersuka cita melihat kehidupan setiap kita. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.